Aceh, provinsi dengan segudang potensi di barat Indonesia. Selain menjadi wilayah dengan hasil laut terbesar di Sumatera, Aceh juga dikenal sebagai penghasil kopi terbaik di Indonesia. Kopi dan orang Aceh menjadi dua entitas yang tak bisa dipisahkan. Baik laki-laki maupun perempuan, anak muda hingga orang tua, semua sama saat berbaur dalam hangatnya secangkir kopi. Bukan hanya pemanis, ngopi juga menjadi energi bagi para penikmatnya. Mulai dari pagi, siang, dan malam, kebiasaan ngopi dipercaya bisa melahirkan inspirasi. Olahan ikannya lebih gurih, enak, ikannya juga terasa. Jadi waktu dicampur dengan kopi, ikannya lebih terasa. Rasanya lebih menikmati lah. Ya terasa di lidah ikannya tuh. Jadi ada rasa abonnya. Cocok pagi juga bisa, malam juga bisa. Itu lebih enak lagi kan. Jadi lebih bisa menghapus penat capek kita minum kopi. Jeb kopi bek bunga. Berdasarkan data International Coffee Organization, angka konsumsi kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. ...2014 sampai 2015, 4.417 kantung. 2015 sampai 2016, 4.550 kantung. 2016 sampai 2017, 4.650 kantung. 2017 sampai 2018, 4.750 kantung. Dan 2018 sampai 2019 mencapai 4.800 kantung. Sementara, jumlah gerai kopi juga mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 2016, angka gerai kopi di Indonesia hanya ada di angka 1.000 gerai. Kemudian, di tahun 2019 mengalami peningkatan pesat, sehingga mencapai 2.950 gerai. Hal ini berdasarkan hasil riset Tofin, termasuk gerai berjaringan nasional, kedai kopi modern dan tradisional.
dengan keseharian masyarakat, membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan berinisiatif menghadirkan tantangan menyajikan menu pendamping kopi kepada UMKM pengolah perikanan, sekaligus meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI di bumi Serambi Mekah. Aceh dianugerahi budaya yang sangat tinggi. Dari harumnya kopi gayo yang tercium ke seluruh penjuru dunia, ragam kuliner Aceh yang terkenal seantero Nusantara dan bahkan mancanegara, hingga lautnya yang kaya dengan sumber daya ikan. Sebuah kebanggaan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengadakan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Aceh melalui tema Ragam Aceh, Ikan versus Kopi. Kementerian Kelautan dan Perikanan sepenuhnya mendukung program pemerintah dalam mendorong usaha mikro, kecil dan menengah termasuk di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kapasitas melalui promosi dan digitalisasi pemasaran yang dapat meningkatkan produksi dan omset penjualan. Hal ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Indonesia memiliki kekayaan biodiversity laut yang harus dikelola secara keberlanjutan atau dikenal dengan sustainable blue economy. Pengelolaan tersebut termasuk juga fokus pada transformasi paradigma dari eksplorasi bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah, serta dari teknologi sebagai alat bantu menjadi teknologi inovatif yang memproduksi nilai tambah. Ini selaras dengan semangat kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Keseimbangan antara ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan akan dilakukan melalui penerapan kebijakan penangkapan terukur, pengembangan budidaya berorientasi ekspor yang didukung riset, serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal yang bila dikelola secara berkelanjutan maka akan menjamin tersedianya pasokan bahan baku dan juga menjamin keberlanjutan usaha dari sisi produksi dan produktivitas. Bapak Menteri Koordinator, hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk keberpihakan dan kehadiran negara dalam program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, khususnya program Pasar Laut Indonesia, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain pelatihan dan onboarding UMKM di marketplace dan warehouse Pasar Laut Indonesia, baik UMKM unggulan Aceh maupun untuk wilayah Jabodetabek. Galeri produk UMKM unggulan nasional di Bandara Soekarno-Hatta dan UMKM unggulan daerah di rest area tol Trans Jawa seperti produk kosmetik dan handicraft yang berbahan baku dari kelautan dan perikanan. Pameran virtual produk yang diikuti oleh UMKM unggulan yang juga akan diikutkan dalam pameran virtual karya kreatif Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lomba inovasi ikan pendamping kopi, masterclass, dan kegiatan pembinaan dan pelatihan lainnya melalui serial webinar. Pada kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Aceh ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh kementerian lembaga serta instansi terkait lainnya yang telah mendukung kegiatan ini. Kami berharap peluncuran kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Pasar Laut Indonesia dapat meningkatkan peran kontribusi UMKM Kelautan dan Perikanan terhadap kebangkitan UMKM untuk pemulihan ekonomi nasional. Dengan mengusung tema istimewanya aroma kuliner Aceh, ikan versus kopi. Pemerintah mendorong tumbuhnya peningkatan kontribusi UMKM sektor kelautan dan perikanan terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. Olahan ikan itu sekarang sangat bervariasi, tidak harus repot makan ikan, tapi sudah bisa ditemukan aneka produk yang
kandungan gizinya berasal dari ikan. Ikan ini, olahan ikan bisa digunakan sebagai lauk, tetapi juga bisa digunakan sebagai camilan, minum kopi antara lain. Ini contohnya, misalnya sus kering ikan tenggiri. Enak loh, gurih. Kemudian ini juga ada sereal ikan. Sereal ikan ini jahe, ini bisa dicampur maksudnya dengan rasa jahe. Ada juga varian yang lain. Ini kandungan gizinya cukup baik, enak praktis untuk sarapan. Kemudian ada juga nih crispy wader. Ini juga nggak kalah menariknya buat teman minum kopi. Teh juga bisa sih, tetapi buat kopi makin oke. Ada juga nih kelompok dari kulit ikan yang diberi telur asin, goreng crispy, nyam-nyam, luar biasa. Oke, kita geser dulu. Di sini juga ada pempek. Pempek ini mesti sudah banyak dikenal, berasal dari Palembang, tapi saya yakin bahwa ini sudah menjadi menu Nusantara karena hampir bisa ditemukan di seluruh daerah di Indonesia. Ini cukup sukses dari sisi sosialisasi atau pempeisasi di seluruh Indonesia. Kemudian apa lagi nih? Nah, sebelah sini. Oke. Ini ada juga abon bandeng dengan asap cair, ada juga abon kemamah. Nah, ini yang khas Aceh. Kemamah ini khas Aceh, biasanya dibuat dari ikan kayu. Ikan kayu itu dari ikan cakalang, kemudian dikeringkan dengan asap. Nah, kemudian diolah menjadi abon ataupun bisa diolah menjadi sayuran sambal goreng atau buat campuran kue-kue dan top rasanya. Kopi yang sedang ngehit tentunya perlu ditemani dengan camilan yang asyik. Ada beberapa olahan ikan yang kemarin difestivalkan, pengikutnya lumayan banyak, dari yang mendaftar ada sekitar 400-an, kemudian dengan berbagai macam seleksi terpilih beberapa finalis. Ini salah satu contoh produk yang menjadi finalis. Ada 3 produk, cookies sagu ikan tuna, kemudian ada egg roll abon dari lele, ada juga sipai yang terdiri dari beberapa unsur produk kelautan dan perikanan. Tentang olahan ikan, ada jenis lainnya yaitu oyster chip. Ini dibuat dari oyster, kemudian dicampur tentunya dengan tepung terigu ataupun tepung mokaf, bisa juga kemudian dibuat chip. Enak rasanya dan gizinya cukup baik. Ada juga nih sambal kemamah yang siap saji. Ini menu khas Aceh, enak sekali. Ini bisa buat lauk, tetapi juga bisa buat cocolan camilan sebagai teman minum kopi. Ini ada guritno. Ini bukan nama seorang laki-laki Jawa, tapi ini adalah nama olahan ikan, bukan ikan bersirip, tetapi dari bahan gurita, sehingga namanya guritno. Menarik sekali. Gurita ini cukup enak dan sebagian masyarakat belum mengenal, padahal enak sekali. Orang tidak menyangka bahwa kalau ikan tuh bisa disandingkan kopi. Kita kemarin membuat challenge ikan versus kopi dan ternyata sukses. Camilan dari ikan sangat menantang untuk disandingkan dengan kopi dan bikin diskusi makin gayang.
Selain mempopulerkan makan ikan, kontes yang digelar mulai dari bulan Juli sampai September pada tahun 2021 ini ditujukan agar UMKM sektor pengolah perikanan dapat menangkap peluang pasar. Mengolah menu ikan pendamping kopi membutuhkan keterampilan tersendiri. Selain menghilangkan bau amis ikan, penyajian menu juga perlu mempertimbangkan kecocokan rasa saat produk bertemu kopi di lidah penikmatnya. Terima kasih. Ide pertama itu saya riset 2 tahun yang lalu mengenai egg roll, produk dari Monde. Karena produk egg roll dari Monde itu setiap tahun sebelum Lebaran tuh selalu habis dan tidak ada stok. Jadi setelah mengikuti pelatihan mengenai egg roll, saya tahun kemarin pas Lebaran mencoba untuk membikinnya dan saya usahakan dan produksi. Alhamdulillah teman-teman pelanggan saya yang setia berkomen kalau itu rasanya enak gitu. Setelah saya melihat ada event dari Pasar Laut di IG, saya mencoba untuk berinovasi dan berkreasi. Saya masukkan abon ikan lele ke dalam adonan egg roll-nya saya. Jadi setelah saya produksi, saya masak dan hasilnya lebih enak, gurih dan renyah. Jadi setelah itu saya mencoba untuk memperbanyak produksi dan lumayan komen dari saudara dan pasar itu bagus. Kalau dari egg roll-nya itu ada telur, ada tepung, ada pengembang, ada margarin. Terus saya untuk abonnya dari ikan lele, saya padukan dengan bumbu-bumbu tradisional dari jahe, kunyit, ketumbar, karena itu adalah olahan Nusantara, harus pakai bumbu-bumbu Nusantara. Clarias abon ikan lele ini cocok sekali dengan secangkir kopi untuk pendamping kita minum kopi baik siang, sore, atau malam, juga pagi. Alhamdulillah sagu keju ikan tuna ini kita dapat juara 3. Sagu keju ikan tuna ini merupakan produk kedua dari Healthy Bar yang kita ikut lombakan di Kementerian Kelautan. Untuk idenya sendiri nih kita coba angkat kue-kue lebaran, kue kering yang biasanya jarang ditemuin pada konsumsi harian, dan kita coba untuk meningkatkan kualitas si sagu keju ini agar lebih premium dan nilai gizinya lebih baik gitu. Jadi sagu keju ini kita tambahkan ikan tuna sebanyak 30% dari total komposisi yang ada. Intinya kita kalau mau pakai pengolahan ikan itu mencoba untuk menghilangkan bau amisnya. Untuk pengolahan di sagu keju ini nggak terlalu rumit, kita cukup mengukus si ikan ini menjadi rempah, kemudian kita keringkan dan kita jadikan tepung ikan. Lalu kita jadikan campuran pada adonan kue sagu keju ini. Ini cocok banget buat temen kopi karena dari kita bisa konsumsi ini saat pagi untuk temannya kopi, sarapan juga, siang hari untuk teman nongkrong sambil ngopi, atau malam hari juga. Sangat cocok banget untuk ngopi. Dan sangat match kalau bareng ngopi, ngeteh, atau keju yang lain. Sekarang zaman modern ini kita dapat inovasi-inovasi baru dari produk-produk UMKM, dan untuk mengonsumsi ikan nggak harus kita konsumsi ikan utuh gitu. Kita bisa konsumsi dari produk-produk yang diolah dengan tambahan ikan. Contohnya ini sagu keju ikan tuna. Enak, sehat, pecah di mulut.
Sebagai bangsa maritim sekaligus agraris, hasil laut dan hasil bumi Indonesia bisa saling melengkapi dan membuka peluang bagi mereka yang tertarik untuk terus mengeksplornya.